selaku Sekjen BEM UGM 1995-1996. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Yang sekarang selanjutnya ada Pak Dayat, Pak Ridaya Laudingkue, selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM tahun 1997-1998. Selamat sore Pak Dayat. Baik, terima kasih. Pada diskusi hari ini ada 3 materi yang akan beliau sampaikan. Pertama tentang sejarah gerakan hingga sekarang. Selanjutnya ada kondisi sosial politik masyarakat. Yang terakhir secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum. Memaparkan saya untuk memaparkan 20 menit. Selanjutnya ada diskusi kepada Pak Haji. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Kayaknya lebih tepat Mas Dayat duluan, itu Mas Dayat yang hafal sejarah pergerakan. Jadi nanti saya bahas tentang tantangan ke depan. Begitu, Afif? Baik, Bang. Nggak apa-apa. Silakan Pak. Mungkin Pak Dayat lebih dahulu. Kepada Pak Dayat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Apa suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak, bisa. Salam sehat buat kita semua, teman-teman, adik-adik pengurus BEM UGM, pengurus KM UGM yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih kesempatan kita sore ini untuk bertemu. Beberapa di antara kalian pernah saya jumpa kira-kira 2 minggu yang lalu di Jakarta. Tapi ini saya kira forumnya lebih besar ya. Kalau dari peserta, dari monitor sih cuma 6. Cuman saya lihat yang menyimak di satu titik itu ada banyak orang. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Sebetulnya sih materinya bisa dari mana aja, teman. Tadi Mas Aji yang udah ngomong duluan, senior saya nggak boleh bantah terlalu banyak. Ya Mas Aji ini senior 2 angkatan di atas saya. Beliau udah sekum BEM, saya masih jadi staff gitu. Kemudian saya dapat dipercaya oleh teman-teman untuk aktif terpilih di Senat Mahasiswa, kemudian mewakili Senat Fakultas Geografi gitu, konstituen saya Fakultas Geografi. Saya bisa duduk di Senat Pusat, istilah kami zaman dulu, Senat UGM, Senat Mahasiswa UGM, dan ternyata pada saat kongres teman-teman mempercayakan saya untuk menjadi ketua mereka gitu. Sebenarnya sih kalau di Senat itu kan posisinya equal ya, primus inter pares gitu. Semuanya sama, punya satu suara gitu. Cuman karena mungkin saya dilihat relatif rajin, sudah 2 tahun lebih aktif di BEM sebagai staf sampai dipercaya untuk jadi ketua Senat. Baik, saya coba untuk menyampaikan tinjauan saya pada kesejarahan gerakan mahasiswa di UGM. Pertama, kalau kita bicara gerakan mahasiswa di UGM, sulit untuk kita pisahkan dari sejarah gerakan mahasiswa secara umum di Indonesia, maksud saya, bahkan dalam konteks internasional juga gitu. Secara nasional, misalnya kalau kita baca buku-buku sejarah, ulasan-ulasan tentang gerakan mahasiswa selalu merujuk pada dinamika atau kepeloporan mahasiswa dalam momen-momen penting sejarah kebangsaan kita gitu ya. Terutama sejak kelompok mahasiswa ini menjadi lapisan penting dalam masyarakat kita. Kalau kita nengok sejarah bangsa kan jauh ke belakang ya.
Bahkan kalau kita ingat Budi Utomo itu kan dideklarasikan oleh para mahasiswa Stovia, sekolah kedokteran Jawa yang didirikan oleh Belanda itu di Jakarta. Itu pada dasarnya kan mahasiswa gitu, Budi Utomo, dengan rumusan tujuan pembentukan yang sangat spesifik dan sangat relatif apolitis sebetulnya sebagai bentuk kompromi mereka pada tekanan zaman pada saat itu. Kemudian kalau kita maju sedikit lagi bergerak, misalnya terbentuknya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, ya. Itu kalau mau dilihat secara kritis, yaitu perkumpulan para mahasiswa di negeri Belanda tahun 26-27 gitu, yang mereka melihat sejarah kebangsaan kita itu sedemikian rupa sehingga mereka memutuskan untuk membuat Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang mungkin seperti Perhimpunan orang-orang Papua di Jakarta lah, atau di Jogja gitu. Ya, atau perhimpunan orang kampung saya kampungnya di Sulawesi Tengah, itu yang merantau di Jogja misalnya membuat perhimpunan seperti itu gitu. Ya, jelas itu bukan hanya sesuatu yang lahir begitu saja, tapi itu ada konteks kesejarahan yang lebih luas, itu gerakan kesadaran akan bahaya kolonialisme pada saat itu. Di tahun 40-an, 45 saya kira tidak terlalu ini, karena memang kalau kita lihat sejarah pada saat itu, misalnya yang kalau ditulis dengan baik oleh Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemuda, itu memang ada peran yang kaum muda ya, yang umur-umuran mahasiswa pada saat itu, Khairul Saleh dan lain-lain, itu sampai ada sisanya itu Gedung Joang di Jalan Perapatan itu di Menteng. Itu sebetulnya juga kalau dilihat dari segi umur ya, yang memaksakan Profesor Rengas Dengklok adalah teman-teman seumuran mahasiswa. Cuman dalam sejarah kebangsaan kita itu tidak menonjol label kemahasiswaannya. Sejarah kemudian saya kira harus kita bergerak. Misalnya pada tahun-tahun 40-an itu kan misalnya lahir organisasi-organisasi besar, yang salah satunya itu yang hari ini berulang tahun, ya, itu HMI, itu didirikan tahun 47. Ya. Pada saat itu untuk merespon kondisi zaman pada saat itu. Ya. Kemudian di tahun kita maju ke depan, ya di tahun 65 juga ada dinamika kebangsaan yang sangat penting ketika Orde Lama sudah mengalami kesulitan-kesulitan ketika menghadapi dinamika nasional. Setelah kita mengalami nasionalisasi berbagai warisan kolonialisme Belanda tahun 70-an, tahun 60-an, 50-an akhir sampai 60-an. Pada saat itu peran mahasiswa kemudian saya kira dalam sejarah modern Indonesia mulai diakui sebagai salah satu agen politik atau kekuatan politik nasional yang sangat penting gitu. Kemudian di tahun 74 misalnya ada peristiwa Malari, tahun 78 ada tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang sekarang udah jadi senior sekali ya, seperti Rizal Ramli, Heri Ahmadi dan lain-lain gitu. 80-an kita di bawah opresi Orde Baru, ya tahun 90-an kita ketemu momentum ya, meskipun kalau kita lihat secara detail tahun per tahun dari tahun 70-an, 80-an, 90-an itu selalu ada dinamika gerakan mahasiswa. Tapi yang kemudian dikenal banyak kan yang zaman saya itu, yang 98, yang saya kira itu kebetulan kesejarahan aja. Upayanya dirintis jauh sebelumnya dan saya kira konsekuensinya kita rasakan sampai sekarang. Apa yang ingin saya katakan adalah kalau kita lihat dari gerakan mahasiswa dari perspektif politik begitu ya, gerakan mahasiswa di Indonesia ini jadi relevan manakala kita tuh menjadi satu-satunya katup untuk menyuarakan keresahan yang ada di masyarakat. Ya, sekarang kalian mungkin tidak punya kemewahan seperti yang kami dapatkan sekarang dulu gitu. Dulu kan media dikontrol ya, tidak bebas, belum ada sosial media gitu. Kebebasan pendapat dibatasi. Itu jadi dunia kemahasiswaan di kampus itu menjadi saluran untuk mengekspresikan kegelisahan masyarakat sipil ya,
baik dalam kampus maupun luar kampus gitu. Kalau sekarang kan orang nggak suka sama apa saja kan bisa ngomong di Twitter, ngomong di Instagram, ngomong di buat video gitu, atau bahkan sekadar TikTok atau apa gitu ya, bisa disalurkan lewat saluran itu. Zaman dulu kan belum ada gitu. Jadi salah satu yang perlu kita garis bawahi karakteristiknya itu menurut saya itu. Jadi sekarang yang kita sadari sama-sama, gerakan mahasiswa itu kan bukan satu-satu, kalian itu hidup di zaman ketika saluran untuk menyampaikan kritik atau ekspresi kebangsaan kita itu udah banyak sekali gitu. Sehingga mungkin tantangan kalian itu di situ, mencari bentuk-bentuk yang pas untuk zaman sekarang. Zaman kami kami jadi corong gitu. Jadi corong untuk suara-suara pihak lain yang nggak bisa keluar ya lewat kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira salah satu karakter gerakan mahasiswa kita sebetulnya kalau kita mau lihat itu adalah persaingan ideologi kebangsaan yang dianut oleh kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia. Itu harus kita akui gitu. Kalau kita mau bedah secara mikro gitu ya. Di tahun kalau kita mundur ke belakang misalnya, kenapa Budi Utomo lahir, Perhimpunan Indonesia lahir, dan kemudian tahun 40-an, 60-an. Kelompok-kelompok kritis itu bukannya tidak ada gitu. Tapi kenapa gerakan sekelompok tertentu yang direken atau dicatat dalam sejarah kebangsaan kita. Menurut saya itu harus dibaca bahwa mahasiswa atau kelompok-kelompok kritis seperti mahasiswa itu ada terus gitu. Cuman yang berbeda dengan suara mainstream itu kemudian diperhitungkan suaranya. Sementara yang sejalan dengan kritik mainstream ya tidak diperhitungkan gitu. Di UGM juga saya kira mendapat ekspresinya misalnya. Kalau kita lihat sejarah di UGM ya, terus terang saya nggak punya data untuk tahun 50-an belum gitu. Tapi saya sudah mendapatkan banyak sekali cerita bahwa di tahun-tahun 60-an misalnya di UGM itu kelompok-kelompok mahasiswa itu ya bertentangan secara ideologis gitu. Baik misalnya dulu kan masih ada underbow istilahnya ya, ada PKI punya CGMNI, punya organ kemahasiswaan ekstra kampus, dan itu ekstra kampus langsung bisa bersaing dengan untuk jabatan-jabatan Dewan Mahasiswa dan lain-lain. PSI, Partai Sosialis Indonesia juga punya gitu. GMNI sebagai kelompok nasionalis juga punya, PMKRI, kemudian GMKI, kemudian apalagi yang saya belum sebut, HMI misalnya dianggap sebagai underbow dari Masyumi juga sudah ada gitu. Dan kemudian yang jadi korban pada tahun 60-an itu kan CGMNI ya, underbow dari PKI gitu. Dan mereka kemudian terhempas dari kesejarahan bangsa kita. Tahun 60-an, tahun 70-an saya kira persaingannya itu boleh dibilang itu tinggal GMNI, HMI, kemudian PMKRI, GMKI gitu. Dan itu terus berlanjut saya kira sampai sekarang. Kemudian tahun 90-an akhir itu lahir kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Itu underbow-nya bukan underbow ya, tapi kira-kira punya kaitan kesejahteraan dengan PKS gitu. Dan saya kira sampai sekarang, saya nggak tahu kalau lulus yang paling baru di UGM seperti apa. Tapi kita harus akui bahwa dalam sejarah gerakan mahasiswa di UGM, kelompok-kelompok ini tuh saling bersaing ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara kritis, persaingannya itu persaingan yang mestinya itu sehat-sehat aja. Gitu. Sayangnya biasanya kita kurang terampil untuk mengelola konflik-konflik seperti ini zaman mahasiswa. Dan kemudian menurut saya itu terbawa pada kehidupan pasca mahasiswa. Gitu. Mestinya kan di gerakan mahasiswa, misalnya di KM atau di BEM, di Senat itu kan biasa aja orang HMI, orang kami, orang GMNI, orang PMKRI, KMK itu atau orang non affiliated gitu ya, itu bersaing itu biasa aja. Tapi setelah election mestinya kita duduk bareng gitu, untuk bisa bicara kepentingan KM yang lebih besar, kepentingan bangsa yang lebih besar gitu. Di luar urusan pemilu itu udah selesai urusan bagi-bagi kursinya. Gitu.
Dan yang nggak bagus itu kadang-kadang tuh ada satu kelompok yang menang, lalu hanya mereka yang menguasai secara eksklusif kepengurusan periode itu. Itu menurut saya yang nggak sehat. Ya, dan itu kita akan rasakan sendiri pasca kita menjadi pegiat di periode itu. Keterampilan kita untuk bernegosiasi, menegosiasikan kepentingan, membangun jaringan yang lebih luas dengan di luar dari kelompok yang kita nyaman gitu, itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Karena itu menurut saya hal kedua yang perlu kita catat dalam kesejarahan gerakan mahasiswa di UGM itu adalah, dan Indonesia secara umum ya, bahwa memang mahasiswa ini kan terkotak-kotak dalam ideologi perjuangan yang beda-beda gitu. Tapi kan kepentingan kita kan satu, Indonesia ini tambah maju, Indonesia ini tambah hebat, ya, tambah kehidupan sosial politik dan ekonominya lebih sehat dan seterusnya, bebas korupsi dan lain-lain itu. Saya kira kepentingan kita secara umum, dan karena itu saya sebenarnya mau menantang pada teman-teman pengurus BEM atau KM zaman sekarang untuk mengelola perbedaan-perbedaan politik itu secara baik. Karena sadar atau tidak sadar untuk konteks kita di UGM ya, itu terbawa dalam konstelasi politik kita sekarang secara nasional. Kebetulan presidennya UGM, menteri-menteri banyak yang alumni UGM gitu ya. Dan relasi kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang tidak sedang berkuasa misalnya. Itu kalau kita lihat, kalau kita mau jujur lihat ya, dinamikanya agak lucu-lucu sebetulnya kalau menurut saya gitu. Pemilu sudah selesai, Pilpres masih 2024, tapi ribut-ributnya atau sentimennya masih ada sampai sekarang gitu. Itu yang menurut saya ya, lucu-lucu. Saya kira itu ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau bilang satu hal. Saya mau bilang satu hal bahwa kalau kita bicara gerakan mahasiswa, kerja politik itu cuma salah satu aja dari kerjaan BMKM gitu. Masih ada hal lain lagi yang juga harus dikerjakan oleh BMKM itu ya. Mungkin Mas Aji bisa menambahkan lebih banyak di sini. Tapi yang saya mau bilang memang urusan BMKM itu bukan hanya untuk urusan politik nasional ya. Dan bentuk-bentuknya juga tidak harus misalnya gerakan massa, demonstrasi dan lain-lain. Banyak ekspresi-ekspresi yang mungkin kita bisa kerjakan. Dan di UGM saya kira tradisinya juga begitu ya. Kalau misalnya yang saya ingat ya, maaf kalau saya tidak ingat periode sebelumnya, periode Mas Anies Baswedan dulu ya, salah satu ketua Senat Mahasiswa yang paling legendaris di UGM itu, dia dulu ketika tumbuh menjadi aktivis KM UGM itu di bawah NKKBKK gitu. Memang di penghujung NKKBKK, dan generasi dia yang memperjuangkan NKKBKK diakhiri gitu. Generasi dia misalnya itu melahirkan kajian tentang praktek-praktek korupsi di Indonesia, misalnya soal pungli angkutan bis dari Jogja sampai Jakarta. Mereka menyamar ikut bis pengangkut pasir, dan mereka melihat di titik-titik mana polisi itu mengutip dari para supir dan kenek untuk selama operasi. Dari hasil penelitian mereka kemudian itu disampaikan, dipresentasikan di komisi, saya lupa komisi berapa di DPR intinya, dan itu mendapatkan liputan yang sangat baik itu. Dan itu waktu itu membuat kejutan karena kegiatan seperti itu, riset sederhana itu belum pernah dilakukan oleh organisasi mahasiswa lain gitu. Dan berikutnya saya kira di periode setelah itu di KM UGM kita banyak menggelar misalnya forum-forum seminar ya. Zaman sekarang kalau talk show kan udah banyak lah, orang udah jenuh bahkan. Ya, meskipun saya kira beberapa tema-tema yang sensitif itu belum cukup didiskusikan dengan dalam. Ya, kalau tema-tema yang aktual muncul di koran udah sering gitu. Tapi misalnya UGM dulu teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum membuat diskusi yang sangat tajam ya. Judulnya itu tentang pembatasan masa jabatan presiden. Mungkin teman-teman masih ingat dulu sebelum di amandemen UUD 45 kita, masa jabatan presiden itu bisa diperpanjang, dan kemudian oleh Soeharto diartikan bisa diperpanjang terus gitu. Padahal kalau menurut bacaan para ahli konstitusi, maksudnya undang-undang itu bisa diperpanjang satu kali aja jadi 2 periode gitu. Kemudian kekuasaan presiden yang begitu luas dalam suasana otoritarian, misalnya
mereka mau mengatakan bahwa kekuasaan presiden itu terbatas, tapi mereka mengangkat topik suatu seminar, teman-teman hukum membuat judulnya itu dan terbit di sebuah buku menjadi kekuasaan presiden, kekuasaan yang tak terbatas. Itu bahasa Undang-Undang Dasar 45 itu kalau nggak salah ya. Itu kemudian jadi buku. Jadi unik dari segi title-nya itu unik, temanya itu dirasa relevan sekali pada saat itu, dan kemudian hasilnya memang mendapat liputan gitu dari baik media-media nasional maupun dulu itu kan saya kira salah satu sumber media alternatif kita itu kan suara-suara radio-radio internasional kayak BBC, Suara Nederland, ya Deutsche Welle atau Voice of America gitu ya, radio Australia gitu, itu diliput gitu. Dan ya, itu buntutnya panjang, itu bisa kalian buka-buka catatan sejarahnya sendiri sampai ada yang masuk penjara dan lain-lain. Kemudian zaman Mas Hasan sama Mas Aji ini ya, zaman beliau ini dulu banyak sekali diskusi-diskusi tematik, panel-panel diskusi panel yang melibatkan tokoh-tokoh kritis gitu untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian publik tapi itu ditekan oleh Orde Baru. Jadi yang saya mau katakan dari cerita ini adalah bahwa di UGM itu kita punya secara historis, kita punya kesadaran bahwa pertama gerakan mahasiswa itu UGM harus punya kepeloporan. Satu, ya, pada momen-momen penting sejarah bangsa kita harus punya kepeloporan. Nomor dua, kita itu tidak ikut-ikutan gitu, tidak ikut-ikutan. Ya, gerakan massa itu memang menjadi kekuatan pemukul yang bagus gitu, tapi tidak selalu. Di beberapa periode ketika gerakan massa dianggap kurang efektif, teman-teman penggiat KM UGM itu memilih bentuk-bentuk lain, misalnya buat diskusi panel, buat seminar gitu ya, yang menarik perhatian. Dan di zaman saya misalnya juga yang kurang dicatat dalam uraian tentang gerakan mahasiswa dan saya kira udah mulai dilakukan ya, itu soal pendampingan kelompok-kelompok marginal. Misalnya pada saat itu harus kita tahu bahwa UGM itu punya kebun teh itu di Pagilaran, di Pekalongan sana, dan itu kebun teh itu punya sengketa dengan warga sekitar gitu. Dan itu ya memang tanah UGM kalau secara hukum kita bicara tanah UGM, dan tapi ada petani yang tampaknya hidup dari keberadaan tanah itu gitu. Dan dulu itu ada konfliknya, dan belakangan tuh gerakan-gerakan advokasi kelompok-kelompok marginal ini banyak coba dilakukan, tapi karena biasanya periode kita hanya terbatas 1 tahun, kita tidak punya daya tahan yang cukup untuk melakukan pembelaan secara tuntas. Terakhir yang juga saya bilang adalah bahwa gerakan politik mahasiswa itu cuma salah satu aja untuk sumber kredibilitas kita. Yang perlu kita ingat di KM UGM itu, kita itu mewakili mahasiswa UGM yang berapa? 30.000, 40.000 gitu ya. Yang minatnya juga beda-beda gitu. Ada yang suka politik ya, ada yang suka apalagi wirausaha gitu, ada yang suka sosial gitu ya. Ada yang suka macam-macam kesukaannya. Tapi yang paling penting adalah menurut saya kita harus jaga kredibilitas sebagai pengelola mandat kepercayaan teman-teman mahasiswa UGM. Yang politik silahkan dikelola dengan baik ya, tapi jangan kehilangan dimensi-dimensi sosial gitu. Ya, jadi satu lagi misalnya mungkin KM sekarang udah banyak, saya kira di beberapa tahun terakhir saya dengar mengelola aspek-aspek yang lebih teknokratis, misalnya kemampuan untuk meneliti dan lain-lain. Itu juga saya kira ada bidangnya sendiri, ada urusannya sendiri. Jangan sampai kita di KM terlalu repot dengan urusan-urusan politik saja, sementara urusan-urusan lain terbengkalai. Kalau urusan-urusan lain terbengkalai, percayalah itu kredibilitas kita akan turun rame-rame gitu. Sebaliknya kalau kita punya misalnya lini untuk kegiatan akademik, penalaran, sosial, kewirausahaan dan lain-lain itu menonjol, ketika kita mengangkat isu-isu politik misalnya, kredibilitas kita itu naik gitu. Ya. Sekali lagi karena KM UGM ini kan tidak menara gading, kita tidak tinggal di awang-awang, kita itu harus tinggal dekat atau bersama teman-teman mahasiswa UGM yang lain gitu.
Jangan sampai kita hidup di bubble-nya kita sendiri ya. Lalu kita seolah-olah tiba-tiba menjadi orang yang paling kritis, sementara teman-teman kita tidak tahu menahu. Karena itu saya kira kalau boleh saya kasih saran terakhir yaitu, kalau di zaman saya dulu memang ada hidup tradisi sisi kelompok ya. Saya masih merasakan itu karena memang saluran-saluran belajarnya masih terbatas, internet belum ada pada saat itu. Udah ada barangkali tapi belum terlalu terpenetrasi di UGM. Untuk belajar isu-isu sosial, politik, ekonomi yang lebih luas, kita harus cari media lain. Media itu adalah lewat diskusi kelompok. Nah, salah satu keuntungan dari diskusi kelompok itu adalah kita jadi berpapasan dengan berbagai aliran pemikiran. Mahasiswa kiri, mahasiswa kanan, gitu ya. Yang kanan tengah, kiri tengah, dan lain-lain itu kita ketemu. Gitu. Dan kelompok-kelompok ini biasanya mereka punya concern sendiri, misalnya mereka juga punya aksi-aksi mahasiswa sendiri. Dan ketika mereka sudah bergerak sama-sama itu, sudah bergerak, kita bisa mengukur suhu dari gerakan politik mahasiswa dari kelompok-kelompok semacam itu. Nah, saya nggak tahu, mungkin kalau kalian sekarang itu mengukur suhu gerakan mahasiswa itu dari apa, dari hashtag misalnya atau apa ya, saya kurang paham. Tapi saya kira harus ada jendela untuk meneropong suasana di luar KM, terutama konstituen kita yaitu teman-teman UGM dan juga masyarakat secara luas. Karena sekali lagi kalau kita tidak nyambung ya aspirasinya itu ya kita jadi suara fals sendiri di bubble kita masing-masing. Saya kira untuk sementara saya berhenti di situ. Mudah-mudahan nanti Mas Aji bisa melengkapi apa yang belum saya sampaikan dan kita bisa elaborasi dari diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Dayat atas pemaparan sejarah secara singkat mengenai sejarah pergerakan mahasiswa UGM itu sendiri dari awal peristiwa Malari hingga reformasi, terus pembahasan mengenai kepentingan-kepentingan yang ada di gerakan kampus itu sendiri, misal ada gerakan-gerakan ekstra seperti CGMI waktu itu, GMNI, HMI, kami, PMKRI, dan lain-lain, hingga beberapa saran-saran yang diberikan oleh Pak Dayat mengenai kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Misal membuat diskusi kelompok atau melakukan advokasi kaum marginal. Nah, mungkin juga sedikit cerita Pak Dayat, kita juga sudah ada beberapa pengawalan isu yang dilakukan oleh teman-teman dari analisis itu dari bulan Februari sampai Maret ini kita akan mentarget isu tentang TPST Piungan, Pak. Jadi memang kita juga sudah ada bayangan untuk melihat isu-isu pengadvokasian kaum-kaum marginal. Mungkin itu sedikit cerita dari pengawalan isu kami sih, Pak. Mungkin bisa kita lanjut ke pembicara selanjutnya yang tidak kalah keren dari Pak Dayat. Kepada Pak Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya itu tadinya mau seperti Dayat saja ngobrol begitu ya. Cuma hari ini saya sambil kuliah. Kebetulan saya sedang kuliah sekarang. Sambil bikin coret-coretan. Nah, jadi buat ada dari mahasiswa sekalian gitu ya. Saya memang seniornya Mas Dayat di BEM UGM dulu. Saya sempat jadi sekretaris umum BEM UGM, sekretaris Senat FPU UGM. Kemudian saya juga sekarang jadi pengurus PPK Agama. Dan saat ini saya sekarang menjadi tenaga profesional di kantor staf presiden. Nah, jadi kalau Mas Dayat banyak menyoroti aspek dari sisi masyarakat, mungkin saya sedikit banyak mewakili suara pemerintah begitu ya. Walaupun saya sebenarnya aslinya juga dari masyarakat. Oke, silakan dilanjut. Jadi saya membawa paparan tentang apa yang kita bisa lakukan ke depan. Saya ngajak mahasiswa untuk membaca kembali tentang tujuan negara dalam pembukaan UUD 45, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi melindungi nomor 1, nomor 2 memajukan kesejahteraan umum. Ini yang dalam teori negara disebut dengan welfare state gitu ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah tujuan negara kita dalam pembukaan UUD 45. Jadi bagi kita, bagi UGM yang kita berkontribusi ke bangsa, akhirnya kita balik ke dasar filosofi dari kenapa negara ini didirikan. Oke, bisa lanjut. Saya ngajak mahasiswa untuk kemudian melihat apa yang terjadi sekarang, begitu ya. Oke. Nomor satu kita lihat ini adalah data statistik terakhir dari Biro Pusat Statistik, di mana sekarang jumlah penduduk kita 270 juta ya. Dan ternyata generasi milenial, generasi Z, dan post Gen Z itu sekarang membentuk mayoritas dari penduduk Indonesia. Jadi kalian banggalah karena kalian sekarang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, yang sekarang mayoritas penduduk Indonesia itu lahirnya 81 ke atas gitu ya. Kalau saya sama Dayat, kita sudah masuk generasi X gitu ya. Di atas kita masih ada baby boomer. Kita tinggal 30-an% lagi nih kita nih. Justru 70% ada di kalian gitu ya. Ini adalah fakta penting karena begitu kalian terjun ke masyarakat akan terasa bagaimana suasana pergaulan dan mayoritas faktor penentunya adalah usia. Oke, silakan lanjut lagi. Ini adalah sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah. Ternyata 56% ada di Jawa begitu ya. Ini tantangan kita ke depan loh. Kalian beruntung bisa kuliah di UGM dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. 21% di Sumatera. Nah, pulaunya Om Dayat nih hanya sekitar 7% saja begitu ya dari penduduk Indonesia gitu kan. Ini adalah komposisi atau sebaran penduduk menurut wilayah di Indonesia ya. Karena kita nggak bisa lepas konteks kita bermasyarakat ya, kita lihat komposisi penduduk Indonesia berdasarkan pulau gitu ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, lihat data berikutnya adalah ada angkanya ya. Ternyata masih balik lagi sebelumnya, slide sebelumnya satu lagi. Di sini bisa kita lihat ternyata penduduk Indonesia berdasarkan pulau itu ada 151 juta orang di Pulau Jawa, 58 juta di Sumatera, 19,9 juta di Sulawesi. Ini adalah penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, kita lanjut lagi paparannya. Kita bisa bandingkan, ternyata perekonomian Indonesia secara spasial didominasi oleh Jawa. Dan secara spasial, dominasi ekonomi ini melebihi jumlah penduduk yang ada di Jawa. Jadi dalam catatan saya, ternyata kalau kita bicara tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali, sebagai Nusa Tenggara, mereka secara spasial kurang lebih proporsional ya. Tapi begitu kita bicara tentang Sulawesi, Maluku, Papua, maka secara komposisi jumlah penduduknya tidak seimbang dengan proporsi dari perekonomian kita. Ini dilihat dari PDB-nya ya. Nah, angka ini sudah menunjukkan betapa beratnya kita melangkah ke depan ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ketika mahasiswa bicara tentang nilai-nilai normatif, bagi saya, ternyata dalam 1 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin kita itu meningkat. Jadi ketika Afif atau mahasiswa lain bicara tentang Indonesia, jangan lupa loh, ada 10,34% orang Indonesia miskin, jumlahnya sekitar 26 juta. Mau dibawa kemana begitu ya? Jangan sampai kita lepas dari konteks bahwa ternyata ada 26 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini PR besar loh bagi gerakan mahasiswa, sehingga kita harus kontekstual gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya ngajak lagi nih buat rekan-rekan BEM UGM. Ini adalah komposisi pendidikan tertinggi dari angkatan kerja kita. 51 juta angkatan kerja kita itu tamatan SD loh. Tamatan SD. 51 juta. Kemudian tamatan SMP-nya ditambah lagi sekitar 25 juta. Totalnya yang tamatan SMP itu sekitar 76 juta ya. Jadi yang pendidikannya dari tidak sekolah sampai SMP itu jumlahnya 76 juta. Yang bisa menamatkan pendidikan itu hanya sekitar 16 juta pendidikan di akademi, diploma atau universitas. Jadi tidak sampai 10% dari angkatan kerja kita yang bisa menamatkan pendidikannya sampai level diploma atau universitas.
Nah, ini komposisi angkatan kerja kita ya. Bisa kebayangkan ketika ada mahasiswa mau bicara teknologi, ternyata mayoritas dari angkatan kerja kita pendidikannya SD, SMP begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan utama selama 3 tahun terakhir. Saya sekali lagi ngajak mahasiswa untuk ngelihat konteksnya di mana. Ternyata yang buruh, karyawan, pegawai, jumlahnya 52 juta. Tidak sampai 50% dari total penduduk yang bekerja. Artinya apa? Artinya di sini lebih banyak pekerja di sektor informal daripada sektor formal. Yang jumlahnya pegawai itu nggak sampai 50%, ya kan begitu. Nah, ini problem kita dari angkatan kerja kita yang mendapat pekerjaan sekarang 128 juta. Yang buruh karyawan pegawai hanya 46 juta. Sisanya yang jauh lebih banyak adalah mereka yang bekerja sendiri gitu kan, atau informal, atau pertanian begitu ya. Ini PR kita. Nah, jadi aspirasi untuk mendorong atau memajukan masyarakat harus lihat konteksnya. Ternyata mayoritas dari orang yang bekerja itu bekerja bukan sebagai pegawai, ya sebagai pengusaha atau sebagai pekerja lepas gitu, atau sebagai petani. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat lagi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Ternyata mayoritas dari mereka yang bekerja itu hidup di sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Jumlahnya 38 juta. Saya sekali lagi ngajak kepada adik-adik mahasiswa. Ada 38 juta orang loh yang bergerak di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini adalah lapangan pekerjaan yang nomor 1. Paling banyak pekerjanya di Indonesia begitu ya. Baru yang nanti kita lihat nomor 2 adalah sektor perdagangan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa yang akan bekerja dan bagi mereka yang punya idealisme membangun masyarakat, karena ternyata mayoritas kita ada di pertanian, kehutanan, perikanan gitu kan. Nah, ini adalah cerita dari data nasional ya tentang lapangan pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah komposisi usaha di Indonesia yang sering disampaikan oleh berbagai pihak. Ternyata berdasarkan surveinya Kementerian Koperasi UKM dan BPS, kita jumlah usaha mikro di Indonesia jumlahnya 98% dari jumlah usaha di Indonesia. Dan saya yakin bahwa mayoritas dari rekan-rekan atau adik-adik yang bekerja itu akan ngincar di usaha besar yang jumlah usahanya itu cuma sekitar 5.000-an saja. Kan begitu. Ini adalah problem kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata yang mikro yang jumlah usahanya 63 juta unit itu, dia hanya menyumbang PDB 37%. Sedangkan usaha besar yang 5.000 unit usaha itu menyumbang PDB 38,9%. Sebenarnya dari hasil survei ini tentang komposisi jumlah usaha di Indonesia, kita bisa melihat secara signifikan ada ketimpangan sosial yang luar biasa. Jadi angkanya sudah bicara, ternyata ada ketimpangan sosial yang luar biasa begitu ya di Indonesia. Nah, ini PR kita bersama nih. Ini gimana caranya mengatasi hal ini? Oke, lanjut lagi. Nah, persoalan setelah kita tahu kondisi kita mau kemana dan kapan begitu ya. Oke, saya ngajak adik-adik masih untuk kemudian lihat ke depan gitu ya. Kita mau pergi kemana sih bangsa ini begitu ya. Kita lanjut lagi. Berdasarkan rencana resmi dari pemerintah, maka kita punya target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju tahun 2045. Ada time frame yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pada saat ini kita punya PDB per kapita sekitar 3.000-an, hampir 4.000 begitu ya. Dan kita punya aspirasi begitu ya. Kita harus keluar dari middle income trap. Jadi kita menuju negara maju, menuju negara sejahtera begitu ya. Yang targetnya 2045, berarti kira-kira 25 tahun lagi kita pendapatan per kapitanya 23.000 gitu ya. Ini adalah
arah resmi dari bangsa kita sesuai dengan RPJMN ya. Nah, jadi kita mau ke sana nih, mau sekarang kan sekitar 3.000-an hampir 4.000 ya, berarti meningkat sekitar 5 kali lipat begitu ya pendapatan per kapitanya. Oke, kita lanjut lagi. Slide-nya. Nah, saya mensummarikan perubahan disruptif menurut Pak Eko Prasojo, akademisi dari UI. Beliau mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada 4 hal yang ternyata perubahan disruptif yang terjadi saat ini. Nomor 1, krisis pandemi. Ini kita kalau nggak ada pandemi, mungkin kita ketemunya fisik, tidak online ya. Nomor 2, pesatnya digitalisasi dan konvergensi teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian pergeseran dari generasi tua ke generasi milenial. Saya sebenarnya kalau di kantor sudah minoritas tuh. Jumlah orang seusia saya tuh lebih sedikit daripada jumlah anak-anak muda gitu ya. Terakhir ada menguatnya fleksibilitas dan mobilitas masyarakat secara virtual. Ini contohnya, ini aspirasi kita ya. Sekarang kita ternyata fleksibel secara virtual, kita bisa ketemu ya. Ini adalah 4 perubahan disruptif yang disampaikan oleh Pak Eko Prasojo di Muat Harian Kompas di bulan Januari kemarin. Menurut saya ini sangat valid ya. 4 hal ini yang kemudian harus kita antisipasi ke depan. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana caranya, kan persoalan begitu kan. Nah, saya ngajak para aktivis mahasiswa, selain untuk belajar di prodinya masing-masing atau di jurusan masing-masing, aktif di BEM pastinya, tapi jangan ribet sama urusan internal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dalam berbagai teori kelas melibatkan 3 sektor utama, yaitu sektor negara, pasar, dan masyarakat gitu ya, atau state, market, dan society gitu ya. Ada yang nyebutnya state, bisnis, dan society gitu ya. Tapi basically 3 lah. Nah, saya harap adik-adik mahasiswa itu bisa memahami proses atau sistem yang bekerja di setiap sektor. Paham tentang sistem pemerintahan, paham tentang sistem ekonomi gitu ya, dan paham tentang sistem sosial masyarakat. Karena melalui 3 instrumen ini, maka kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Jadi 3 sektor ini sekali lagi rujukan klasik yang dijadikan oleh banyak pihak untuk melakukan satu perubahan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata saya ngutip hasil riset yang dilakukan oleh Korula tahun 2019. Ternyata dari waktu ke waktu, dari tahun 70 sampai tahun 2020, itu ada perubahan peran gitu ya. Peran mana sih yang dominan antar 3 sektor itu dari waktu ke waktu begitu ya. Tahun 70-an pemerintah dominan gitu ya. Di situ bisa dilihat di tahun 80-an, 90-an peran pemerintah menurun begitu ya. Tapi di tahun 2020 peran pemerintah meningkat. Dan ternyata kalau kita melihat peran dari dunia usaha itu justru menyempit di akhir-akhir ini. Jadi ternyata masih kita makin bergantung kepada pemerintah, tapi juga buruknya adalah ternyata masyarakat juga menjadi semakin sempit. Ini kan bisa jadi karena memang mungkin pemerintahannya kuat gitu ya, atau dia menganut sistem politik yang bukan demokrasi, atau pada masyarakat demokrasi di mana peran masyarakat itu memang menurun gitu ya. Misalnya karena krisis gitu ya, masyarakat kan nggak bisa apa-apa gitu ya, banyak yang harus ditolong. Nah, ini adalah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi buat jadi renungan buat para aktivis mahasiswa tentang peran utama dari 3 unsur atau 3 sektor negara begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang di mahasiswa apa sih? Nah, dalam literatur klasik termasuk yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita menganut strategi pentahelix gitu ya. Terakhir pentahelix itu bisa kalian simak saat kalian mempelajari tentang strategi penanggulangan COVID gitu ya. Strategi penanggulangan COVID secara resmi oleh pemerintah menggunakan strategi pentahelix gitu ya. Ada pemerintah, ada bisnis, ada masyarakat, ditambah akademisi dan ada media. Silakan kritik ya apapun yang terjadi, tapi inilah adalah 5 segi atau 5 unsur dari kejadian kita waktu menangani Satgas COVID ya. Jadi bisa milih di mana, mau milih di akademisi atau milih di bisnis gitu ya.
Jadi tidak hanya satu peran begitu ya. Kebetulan saya saat ini untuk satu periode tertentu saya berperan di sektor pemerintah. Sebelumnya saya berperan di sektor bisnis gitu ya. Sebelumnya saya berperan di sektor masyarakat karena saya juga kebetulan akademisi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhir kayak gini, kenapa begitu kan? Kenapanya itu saya ingatkan sama literatur sejarah gitu ya. Mungkin kita jarang baca, tapi menurut saya sangat penting. Saya sampaikan dari dua founding fathers kita. Berikut, pertama dari Soekarno. Soekarno tuh mengingatkan kita tentang social Rechtvaardigheid atau bahasa Indonesia keadilan sosial. Bahwa bukan saja persamaan politik, tapi kita harus ada persamaan lapangan ekonomi. Artinya kalau sejahtera tuh bareng-bareng gitu ya. Ini adalah kalimat Soekarno saat kemerdekaan dulu gitu ya. Ini pesan Bung Karno. Jadi Bung Karno menekankan akan pentingnya keadilan sosial gitu ya. Tidak hanya di politik tapi di ekonomi. Terakhir, saya kutip dari Bung Hatta yang itu sangat relevan buat kita semua. Hanya ada satu tanah air yang bernama tanah airku, ya makmur karena usaha dan usaha itu adalah usahaku gitu ya. Ini adalah prinsip kemandirian yang ditawarkan oleh Bung Hatta gitu. Ini juga pemikiran-pemikiran besar yang ada pada kemerdekaan yang masih relevan dan menjadi kenapa buat kita. Nah, sebelum ditutup saya masuk lagi, pesan dari UGM apa sih sebenarnya? Pesan dari UGM, ada yang pernah baca statuta. Nah, ini statuta kita begini loh bunyinya. Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul, ujungnya apa? Kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya berdasarkan Pancasila. Ini adalah statuta UGM loh. Artinya ketika menjadi Sivitas Akademika UGM, baca dong statutanya begitu ya. Nah, inilah bunyi statuta kita. Dan kalau saya sebagai alumni UGM, lanjut lagi. Terakhir, saya sebagai alumni UGM, ternyata saya tidak berhenti perannya gitu ya. Tetap mengabdi kepada bangsa negara, berasaskan Pancasila, berdasarkan UUD 45, serta bersifat kekeluargaan. Saya kalau banyak bergaul di kantor yang banyak unsur perguruan tinggi macam-macam, anak UGM tuh alumninya tuh satu cirinya. Kita tuh paling guyup karena dari kampus kita diajari guyup gitu ya. Nah, guyup itu ke bawah sampai ke lingkungan sosial dimanapun kita berada gitu ya. Itu kita punya ciri-ciri kekeluargaan yang sangat tinggi gitu ya. Di luar sosmed ya, kalau di sosmed tuh kita tiba-tiba hilang guyupnya begitu ya. Tapi kalau secara ketemu fisik kita sangat guyup. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Haji atas pemaparannya yang sangat komprehensif, membahas tentang tantangan pergerakan mahasiswa ke depan, mulai dari how, what, why, who, dan lain-lainnya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Mungkin langsung kita buka untuk sesi pertama, untuk tiga penanya pertama. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Mail, monggo. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Saya Mail, saya di sini UKM ini juga saya menjadi Menko Analisis. Mungkin ini Pak, apa namanya? Kalau kita melihat pergerakan mahasiswa, mungkin pergerakan saat ini masih melihat dan juga memandang 98 sebagai sebuah pergerakan mahasiswa yang paling dapat dirujuk Pak istilahnya. Namun setelah dari 98 sampai sekarang ini zaman sudah mulai berubah juga, pergerakan mahasiswa pun juga akhirnya mulai berubah juga, mulai banyak mengalami transformasi. Nah mungkin saya ingin bertanya, menurut Bapak kira-kira idealnya seperti apa pergerakan mahasiswa yang mungkin relevan dan dapat dilakukan juga oleh mahasiswa khususnya untuk era-era saat ini, apalagi tengah pandemi dan juga form yang berbeda ya dengan situasi yang ada di saat 98. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mas Mail, pertanyaannya untuk Pak Dayat atau Pak Haji atau dua-duanya? Untuk dua-duanya mungkin, Pak Haji dan Pak Dayat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.
Mungkin Pak Dayat atau Pak Aji dulu yang ingin menjawab pertama. Oke, Mas Dayat, silakan Mas Dayat. Silakan Pak Dayat. Sebetulnya itu pertanyaan yang bagus. Sayangnya saya orang yang ingin menghindari menjawab pertanyaan seperti secara langsung. Karena menurut saya nggak fair kalau orang luar seperti sekarang kan saya statusnya udah orang luar ya, bukan mahasiswa lagi, itu merumuskan apa yang ideal menurut kalian. Saya kira itu nggak fair. Karena kalian kita itu semua kita masing-masing kita itu adalah anak zamannya masing-masing. Saya anak zamannya saya, Mas Aji anak zamannya Mas Aji, kalian anak zamannya kalian juga gitu. Jadi sekali lagi buat saya nggak fair kalau orang seperti saya itu merumuskan apa yang ideal buat kalian gitu. Tapi kalau bisa sharing bisa sharing perbandingan atau mungkin harapan gitu. Pertama sekali lagi kalau menurut saya kita punya tanggung jawab kesejarahan gerakan mahasiswa. Hanya saja tanggung jawab itu dilaksanakan dalam bentuk apa itu tergantung konteksnya. Ya, kalau sekali lagi kalau saya boleh bandingkan, misalnya kalau zaman kami dulu itu kan pers tidak bebas, ya kebebasan berserikat itu, kebebasan berpendapat itu dikekang, gitu. DPR-nya dikebiri, gitu. Jadi suara mahasiswa itu menjadi menjadi corong untuk suara alternatif. Gitu. Nah sekarang kan kita menghadapi situasi di mana pers setiap hari bisa bersuara apa saja, tidak ada kekangan lagi. Orang bisa mengatakan apa saja, gitu ya. Hampir bisa mengatakan apa saja kecuali menghina orang lain gitu ya, atau membuat pelanggaran hukum di sosial media itu soal lain ya. Tapi secara umum saluran untuk menyampaikan pendapat itu relatif bebas di Indonesia. Ya kalian yang tentukan aja kontennya mau diisi dengan apa, itu ya teman-teman lah gitu. Tapi sekali lagi menurut saya tantangannya adalah ibarat orang giliran kan habis satu generasi ke generasi berikutnya. Kalian mau dihitung sebagai generasi yang relevan untuk sejarah gerakan mahasiswa atau tidak gitu. Kalau hanya tidak mau direken sebagai generasi yang berperan penting ya udah gitu. Tapi kalau teman-teman mau diperhitungkan, you need to do something to be recognized by your peer, your peer itu tidak hanya di Jogja aja, tapi di seluruh Indonesia. Bisa melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian media bisa nangkap apa yang kalian kerjakan. Gitu. Di kesempatan lain, saya kira 2 minggu lalu kita ada waktu diskusi di Rumah Kagama itu, saya bilang kan misalnya teman-teman bisa melakukan advokasi kebijakan di DPR misalnya untuk legislasi ya. Dari satu RUU kalian bisa angkat itu untuk menyampaikan pendapat secara parsial aja, karena kita nggak mungkin untuk menjadi orang yang super komprehensif membahas satu rancangan undang-undang secara umum. Itu saya kira itu bullshit lah, terlalu besar lah untuk satu paket legislasi dikerjakan oleh teman-teman, apalagi masih status mahasiswa gitu. Yang kemampuan analitisnya juga kan saya kira masih terbatas. Jadi kalau kalian bisa memilih satu isu secara parsial, mengajukannya ke DPR, saya kira itu bisa menarik. Sama halnya juga kalau kalian bisa mengangkat satu isu yang sangat penting menjadi pembahasan di seminar nasional di Jogja, misalnya di UGM, aku pikir itu juga bisa, format-format macam itu bisa dilakukan. Jadi pilihan-pilihannya macam-macam, menunya secara historis sudah ada gerakan massa, gerak ya. Itu kan pembatasan yang kita hadapi sekarang memang kita di-challenge atau ditantang untuk melakukan sesuatu yang relevan, tidak hanya di mata kita sebagai pegiat, tapi di mata orang lain, terutama teman-teman media sebagai wakil ya, dalam tanda petik wakil publik yang akan menjadi jembatan komunikasi kita dengan halayak yang lebih luas. Gitu. Saya kira itu respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dayat. Mungkin Pak Haji. Ya, terima kasih. Saya
ada benang merah dari yang Mas Dayat sampaikan. Kalau ada mahasiswa bertanya kepada generasi yang sudah bukan mahasiswa lagi, bagaimana gerakan mahasiswa yang ideal begitu ya? Saya pikir memang pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang salah generasi begitu ya. Karena setiap gerakan mahasiswa boleh dibilang tidak dipahami oleh generasi yang lebih tua daripada generasi mahasiswa gitu ya. Jadi idenya itu dalam perjalanan sejarah kita, ide mahasiswa dan gerakan itu selalu ide orisinil gitu ya. Nah, itulah yang disebut oleh Mas Dayat tadi, suara zaman tuh berbeda. Zaman saya sudah tidak bisa lagi mengakomodir apa yang ideal untuk mahasiswa saat ini. Tapi paling enggak dari hal yang bisa ditangkap dari seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia, kenapa sih mahasiswa bisa bergerak secara serempak di berbagai tempat pada satu masa begitu ya? Saya pikir ada kesamaan platform ide besar yang jadi pengikat semua orang. Boleh jadi pada saat mahasiswa dulu kita berkubu-kubu begitu ya. Ada yang kubunya hijau, ada yang kubunya merah, ada yang kubunya hijau muda begitu ya. Atau kubunya tidak berideologi begitu ya. Tapi begitu kita menemukan satu isu bersama, maka isu itu menjadi pengikat kita semua begitu ya. Nah, memang bagi saya yang harus dicari oleh gerakan mahasiswa adalah ide bersamanya itu yang mengikat segenap mahasiswa dari berbagai tempat untuk bergerak bersama pada saat bersamaan gitu ya. Itu tantangannya, jadi saya pikir temukan platform ide yang real. Nah, persoalannya di kita saat ini saya secara subjektif menilai. Kebetulan saya bikin tulisan riset sedikit tentang perilaku masyarakat yang kemudian membuat kita menjadi relatif berkurang idealisme kita ketika bergerak, yaitu saya mengambilnya conspicuous theory gitu ya. Conspicuous theory ini saya amati ketika saya pelajari, ketika saya melihat betapa berbagai lapisan masyarakat dari yang masih sekolah sampai yang tua itu tanda petik senang dengan update status di sosmed. Ternyata memang kalau istilahnya sekarang ekstrimnya pansos begitu ya, atau panjat sosial, ternyata kita mungkin ya sebagian dari masyarakat kita termasuk mahasiswa itu sangat menikmati tanda petik ya memamerkan sesuatu dengan harapan ada kenaikan status sosial dia. Yang bagi saya pola pikir semacam ini menjadi penghambat segala macam idealisme kita ketika kita ingin membuat satu perubahan bagi masyarakat. Karena yang dicari sekarang adalah status-status jangka pendek dari individu yang kalau bisa memamerkan sesuatu sesering mungkin dengan harapan status sosialnya naik begitu ya. Itu mungkin kondisi yang saya atau Mas Dayat dulu tidak temui begitu ya. Kita tidak ingin status kita dilihat dan diupdate setiap saat dan kemudian kita mendapatkan pengakuan sosial gitu ya. Nah, itu menurut saya yang mungkin jadi pelemah gitu ya ketika kita tersita oleh hal-hal jangka pendek yang tidak berdampak, akhirnya tidak menemukan platform bersama dari berbagai mahasiswa di berbagai tempat secara bersamaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aji atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Ya. Mbak Kintan, kepada Mbak Kintan dipersilakan. Ya udah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aji dan Pak Dayat. Salam kenal, saya Kintan yang mengontak bapak-bapak sekalian juga. Ya di sini diamanahi di Sekjen, mungkin sama ya dengan Pak Aji ya waktu itu ya. 2021. Mungkin saya ada dua pertanyaan yang secara taktis saja mungkin ini saya ajukan. Yang pertama mungkin dari tadi yang sempat yang pertama ini mungkin untuk Pak Aji ya, yang tadi sempat dipaparkan ada metode pentahelix untuk bisa kita terapkan dalam memecahkan dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian
di dalam situ kita bisa mengkolaborasikan stakeholder-stakeholder tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana relevansi praktik dari penerapan adanya pentahelix tersebut di situasi pergerakan mahasiswa saat ini, Bapak? Karena mungkin apakah ada kecondongan ke salah satu sektor, mungkin salah satu stakeholder, apakah mungkin itu bisa di pemerintah, ataupun di media, ataupun di private sector sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait gerakan-gerakan mahasiswa yang direpresi, mungkin tidak hanya belakangan ini, tapi dari sejak ketika kita lihat mungkin signifikan perbedaannya secara mata telanjang, tapi ketika kita telisik lebih lanjut, represi-represi tersebut tetap masih bisa dan mungkin sering kita temukan, Bapak, dari gerakan-gerakan mahasiswa yang memang masih berlangsung hingga saat ini, baik yang di Pulau Jawa maupun yang di Papua sendiri, karena banyak juga ya hak asasi yang memang mungkin terabaikan dari mereka juga. Nah, menurut Pak Aji dan Pak Dayat nih, untuk pertanyaan kedua dapat direspon untuk keduanya, bagaimana menurut Bapak dan solusi taktisnya itu apa untuk kami yang sedang melakukan gerakan mahasiswa saat ini? Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Mas Dayat. Harusnya Mas Aji dulu karena Mas Aji punya 2 pertanyaan. Teman satu yang saya ringan ya. Kan taktisnya gitu. Jadi memang gerakannya ada saja di beberapa tempat, misalnya ya UI, Makassar, Bandung gitu dan lain-lain. Pertama saya kira kita harus, kalau menurut saya solusi taktisnya gitu ya, dari segi taktis itu saat kita kerja gitu, menurutku pertama gerakan mahasiswa itu nggak pernah lahir dari ide satu orang. Itu perlu kita garis bawahi tebal-tebal. Menurutku saya punya kegelisahan sendiri ya tentang hal lain. Salah satu tokoh yang sangat penting dalam gerakan kebangsaan gitu itu yang nama Tan Malaka. Itu agak tokoh yang sangat unik, agak-agak misterius gitu ya. Dia tokoh kebangsaan yang sangat penting, orang pertama yang menganjurkan Republik Indonesia ketika belum ada satupun manusia di Indonesia yang bicara tentang Republik Indonesia. Beliau itu sudah bicara itu di tahun 1924. Saya 24 atau 26 gitu, sekitar tahun itu. Itu orang pertama yang punya mimpi tentang jalan menuju Republik Indonesia gitu. Tapi salah satu yang saya concern atau saya menjadi tanda tanya besar dalam pembacaan saya terhadap peran beliau dalam sejarah kebangsaan kita itu, beliau dikesankan sebagai tokoh pemikir yang sangat penting dalam gerakan kebangsaan. Tapi beliau ini tokoh yang sangat soliter gitu. Soliter, bekerja sendiri, menulis sendiri, dan seolah-olah dari situ kemudian ide-ide dia tidak punya kaki untuk diterjemahkan. Gitu. Kalau saya kembali ke pertanyaan Kintan tadi yang penting itu, klaim saya di awal tadi kan saya bilang bahwa saya tidak percaya gerakan mahasiswa itu lahir dari ide satu orang. Nggak mungkin. Yang mau saya katakan adalah kita harus menyadari limitasi kita masing-masing. Siapa sih kita gitu? Siapa sih saya gitu? Siapa sih Ridaya ini misalnya? Kita ini kan belajarnya juga belum tuntas gitu ya, bacaannya juga cuman ya 1-2 bab gitu kan. Sementara ada orang di luar sana yang bacanya itu berbuku-buku ya, berak-rak buku dan banyak sekali ilmunya gitu. Dan itu kita harus cari koneksinya gitu. Maksud saya sekali lagi kita harus menggodok atau mencari masuk ke gelanggang gerakan mahasiswa itu dari kita berdiskusi satu sama lainnya. Jadi di departemennya Bung Afif ini, moderator yang menteri bagian urusan gerakan mahasiswa ini, paling tidak itu harus 2 hari, 3 hari sekali diskusi ngobrol gitu. Dan sekarang ya di Instagram atau di mana ngobrol untuk kita sama-sama cari ngobrol mungkin hal yang sudah kita omongkan tidak omongan lagi gitu. Untuk kita diskusikan, bahas ya, idenya Bung Afif dipantulin ke Mbak Kintan tadi, Mbak Kintan ke Mail, ke siapa lagi gitu. Harus ada sering diskusi di antara kalian. Dan bahkan bukan kalau perlu, yang sudah sewajarnya itu diskusinya diperlebar ke kelompok lain, teman-teman yang di luar struktur KM UGM ya. Mungkin masih junior atau mungkin senior 1 tahun atau 2 tahun gitu.
dengan dosen muda, dengan dosen yang kira-kira approachable gitu. Untuk kalian diskusikan gitu, diskusikan, cari simpul-simpul atau apa yang bisa kita kerjakan sekarang gitu. Nah, kalau refleksi saya, kita nggak mungkin lahir dari kemampuan kita sendiri. Dan ini kan bicaranya taktis ya, pertanyaan Mbak Kintan tadi taktis gitu. Dan kalau saya mengingat-ingat dinamika zaman saya menjadi pengurus KM UGM itu adalah saya punya senior-senior yang menjadi teman saya berpikir gitu, yang membantu saya untuk begini begitu. Saya misalnya dulu sempat terseret pada hal yang agak radikal gitu ya. Kita maunya 98 itu wah ini bahaya nih. Di 99 ada ide untuk revolusi sosial gitu. Karena kita merasa bahwa Soeharto digantung Habibie kemudian buat program-program yang agak disappointing buat kita yang mendorong Soeharto jatuh pada saat itu. Kita di warung makan gratis yang di Karanguni ya Mas Aji. Mas Aji ngobrol dengan ringan dengan saya bilang, beneran lo mau ikut radikal begitu? Buat saya itu omongan yang ringan gitu, tapi sebetulnya men-trigger saya untuk berpikir keras gitu. Beneran nih saya mau gerakan yang radikal revolusi sosial, bukan reformasi misalnya pada saat itu. Nah, yang poin yang saya mau garis bawahi sekali lagi, secara taktis yang perlu kita lakukan adalah kita harus perbanyak lingkar diskusi, lingkar untuk memantul-mantulkan gagasan ide kita, baik di lingkaran KM UGM, di luar KM, mahasiswa UGM gitu ya. Atau mungkin barangkali kalian punya mentor di Jogja atau di mana gitu, untuk membantu kalian untuk berpikir gitu. Karena teman berpikir itu tuh kita butuhkan memang, karena kita manusia ini nggak hanya 1-2 mungkin orang yang kualitasnya super gitu ya, yang bisa mikir sendiri, kemudian dari pikiran, dari ide itu bisa diturunkan di level praktis, itu saya kira sangat jarang sekali orang yang punya gitu. Nah, di tengah limitasi kita seperti itu ya, kita harus solusinya adalah perlu diskusi. Dan kalau kita misalnya perlebar jangkauan kerangka berpikir begitu, ya mau tidak mau ya kita harus buka juga dengan diskusi dengan teman-teman dari kampus-kampus lain, ya baik di Jogja misalnya dengan teman-teman UIN, teman-teman UII, teman-teman kampus-kampus swasta lain, atau mungkin kampus-kampus di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, kampus-kampus besar. Ya dulu ada jaringan BEM ya, mungkin tapi belakangan saya melihat itu terlalu politis gitu. Mungkin format-format serupa bisa disederhanakan untuk dengan tujuan sekali lagi untuk apa? Untuk tadi mematangkan ide, mencari pintu masuk, mencari simpul di mana teman-teman bisa menemukan peran yang relevan untuk dikerjakan gitu. Itu sih kalau menurut saya respon terhadap pertanyaan Mbak Kintan. Baik, terima kasih Pak Dayat atas jawaban. Mungkin Pak Haji bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih. Saya menilai memang ada pentahelix yang sekarang dipraktekkan gitu ya dalam pemerintahan sekarang. Itu nyata. Ada bisnis, ada government, ada communities, kemudian ada akademisi. Kalau saya ditanya sekarang faktor mana yang paling menentukan, pendapat subjektif saya adalah media. Saya secara khusus diskusi di kantor bahwa antara realita dengan hyperrealita adalah 2 hal yang berbeda, tapi seringkali kita hidup dan lebih mencurahkan waktu kita dalam hyperrealita. Kenapa begitu? Itulah peran dari media atau cara kita berkomunikasi. Saya bisa citrakan Afif sedemikian rupa sehingga menjadi orang paling ganteng dan paling pintar di UGM. Andaikan saya punya media yang tepat dan secara sistematis menggambarkan bahwa Afif itu adalah orang paling pintar dan paling ganteng se-UGM tanpa henti-hentinya. Karena ternyata behavior kita ditentukan oleh informasi yang kita terima. Lebih tepatnya lagi, oleh persepsi atas informasi yang kita terima. Jadi kalau saya menilai
5 elemen dalam metahelix itu penting. Tapi saat ini permainan persepsi, permainan komunikasi yang diluncurkan oleh media itu menjadi paling penting di antara semua faktor. Saya kebetulan ada di pemerintahan dan seringkali pemerintah, tanda petik, terheran-heran dengan persepsi publik atas satu berita karena antara realita dengan realita buatan atau hyperrealita itu menjadi sangat jauh berbeda, tapi realita buatan itu yang diyakini oleh masyarakat. Sebagai contoh begitu ya, kita punya program vaksin. Ternyata persepsi vaksin di masyarakat itu tidak selalu positif. Seringkali negatif, bahkan mendapatkan resistensi negatif dari nakes begitu ya, atau tenaga kesehatan. Terakhir Presiden meluncurkan gerakan wakaf nasional. Gerakan wakaf nasional secara spiritual keagamaan bagus, secara ekonomi bagus gitu kan. Tapi kemudian media itu dikuasai bukan oleh berita positif tentang wakaf, tapi oleh berita negatif tentang wakaf yang itu jauh lebih mendominasi daripada realita wakaf itu sendiri begitu ya. Nah, itulah hidup kita gitu ya. Sama seperti kita yang mungkin lebih sering asik di handphone dan nggak tahu kita komunikasi dengan siapa. Yang sama realnya dengan kehidupan nyata atau orang yang kita temui secara fisik langsung begitu ya. Jadi kalau ingin menggerakkan masyarakat atau ingin mengubah sesuatu, ya ilmu itu penting pastinya, kompetensi penting, jaringan penting, komunitas itu penting, duit itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu media. Dan media ini bukan berarti media ini ya media massa ya, karena sekarang kan eranya era user generated content begitu ya, UGC begitu istilahnya kan. Konten media itu dibuat oleh user dan diupload oleh dia sendiri. Itulah menurut saya permainan paling penting dari kita, sehingga akhirnya kita sangat bergantung kepada satu hal, yaitu media ya, baik media yang dibuat oleh pihak independen, pers, ataupun media yang dibuat oleh setiap individu atau user generated content gitu ya. Dari saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji atas jawabannya. Oh, ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya tadi. Oh, Pak, yang tentang represi yang terjadi di gerakan mahasiswa belakangan ini, kira-kira pandangan ya, pandangan Bapak-Bapak sekalian tentang represi yang terjadi, mungkin bisa dijawab. Oke. Mungkin pengamatan saya ya, jadi kalau gerakan mahasiswa apa sih yang direpresi? Menurut saya, mungkin boleh dibilang hampir tidak ada gerakan mahasiswa yang direpresi ya. Dikooptasi iya gitu ya. Dikooptasi oleh kekuatan atas yang punya kesamaan basis sosial begitu ya. Sehingga akhirnya kalau basis sosial kita sama, janganlah kemudian nyerang pemerintah dong begitu kan. Kasus mahasiswa direpresi kalau untuk kasus Papua memang unik. Saya bicara dengan teman-teman saya yang alumni LPDP begitu ya. Mereka juga cerita bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua yang dikirimkan ke luar negeri itu istilahnya main di dua kaki begitu ya. Satu, mereka senang karena dibiayai pemerintah Indonesia, satu kakinya lagi misalkan mereka sangat terlibat dalam jaringan Papua Merdeka begitu ya. Nah, kalau sudah begitu memang kita ada problem begitu ya, karena memang masalah kebangsaan menjadi tidak utuh. Untuk kasus-kasus selain mahasiswa Papua mungkin Mas Dayat punya informasi lebih, silakan Mas Dayat. Memang harus kita akui gitu. Saya kira memang Mas Aji barangkali tepat tadi bahwa gerakan mahasiswa secara spesifik itu tidak ada yang direpresi dalam 1 tahun terakhir ini, pertama karena COVID ya. Tapi saya ingat waktu misalnya demo di DPR beberapa waktu lalu, saya lupa kasusnya tentang isu apa gitu, itu rame-rame lagi gitu. Dan di periode pertama Jokowi kan demo yang mereka di depan Bawaslu waktu itu, kemudian saya kira berujung dengan tindak kekerasan aparat. Saya kira kita harus akui, saya kira secara umum salah satu kekecewaan kita selama ini adalah kita mengalami defisit demokrasi yang sangat serius, ya, defisit ekonomi yang sangat serius. Itu juga kira di balik keberhasilan Jokowi yang pembangunan infrastrukturnya sangat baik, ekonomi kita bagus gitu. Saya kira salah satu yang patut kita sesali selama 6 tahun terakhir ini kita mengalami defisit demokrasi yang sangat serius. Dan saya kira itu klaim saya itu tidak sepihak ya.
karena ada indikator-indikatornya dari World Democracy Index, kita mengalami penurunan yang sangat serius gitu. Kemudian dari sisi demokrasi, belum lagi kalau dari sisi CPI, Corruption Perception Index kita juga turun gitu. Itu juga saya kira dua isu yang sangat mengenaskan di zaman Jokowi ini gitu. Saya juga nggak tahu gimana cara untuk membantu pemerintah mengatasi ini. Tapi menurut saya salah satu penyebabnya ini karena menurut saya tidak ada direksi yang cukup tegas terhadap aparat keamanan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Cara-cara tindak aksi-aksi massa gitu ya, bukan hanya mahasiswa, aksi-aksi massa saya kira di banyak tempat itu agak berlebihan dan kayaknya tidak ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban mereka gitu. Dan saya merasa ya harus ini kan berat hati karena sebenarnya saya pribadi tidak ingin mengkritik Jokowi gitu karena sesama agama, tapi misalnya salah satu yang kita sesalkan itu adalah tidak ada tagihan untuk meningkatkan akuntabilitas pada tindakan aparat. Itu yang saya baru ini 5 menit sebelum saya gabung di Zoom ini tuh saya lihat berita satu tentang meninggalnya halo Pak Haji, bisa mendengar suara saya? Berarti ini Pak Dayat yang memang. Iya, kayaknya Pak Dayat putus. Oh iya. Mungkin Pak Haji bisa jawab terlebih dahulu sambil menunggu Pak Dayat. Saya udah jawab dua-duanya ya tadi ya. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Mungkin singkat aja Pak. Pertanyaannya pertama karena misalnya kita melihat juga tadi Pak Dayat sempat menyinggung masalah defisit demokrasi, terus memang adanya media yang tadi Pak Haji juga sempat bahas. Kira-kira dan memang banyak kan kepentingan-kepentingan yang ada di Indonesia sendiri, dan saya sendiri beberapa kali sempat merasakan Pak adanya kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan individu yang mau dibawa untuk melalui wadah pergerakan mahasiswa. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kok ini kayak gini, ini tujuannya bukan untuk Indonesia yang lebih baik, ini tujuannya untuk kepentingan golongan, misalnya seperti itu. Nah itu kira-kira menurut Bapak sendiri sebagai mantan sekretaris BEM, apa saran untuk kami untuk melihat isu-isu dan membedakan mana yang harus dijalankan untuk kepentingan Indonesia atau ya udah mungkin ini tidak usah dihiraukan gitu. Terus yang kedua Pak, masalah positioning BEM KM UGM sendiri, karena maksudnya kemarin juga pas ke kantor keagama kita sempat ngobrol-ngobrol, bilang tantangan sekarang ini adalah stakeholder di atas. Salah satu lawan lah Pak bahasanya dari mahasiswa itu sendiri adalah alumni dari UGM atau anggota-anggota keagama. Dan kemarin juga sempat ke salah satu LSM dan yang ditanyakan gimana sih rasanya punya presiden alumni sendiri. Nah itu yang kayak akhirnya kita juga bingung memosisikan kita seperti apa. Mungkin kita bisa menjadi intermediary actor, tapi banyak yang mengharapkan kita masuk ke salah satu posisi, menempati salah satu posisi lah. Jadi kadang kita perlu pertimbangan juga untuk menempati posisi. Mungkin Bapak punya saran? Ya, saya ingatkan begini bahwa gerakan mahasiswa itu bagian dari gerakan sosial politik kita. Ini kan kasus AHY kemarin yang sempat ramai, AHY, Demokrat, Muldoko begitu ya. Kita yang bergerak di bidang pemerintahan, di bidang politik bilang begini, kenapa AHY begitu protesnya ya? Kalau AHY diganti itu bagian dari dinamika politik. Apa salahnya ada Demokrat melakukan kongres luar biasa gitu ya? Kan sudah kekuasaan. Nah, menurut saya gerakan mahasiswa sebagai bagian dari gerakan sosial politik
pasti tidak imun dari intervensi pihak luar untuk melemahkan, kan begitu. Jadi jangan harap begitu ya, pihak luar itu membiarkan gerakan mahasiswa itu menjadi solid. Setiap saat pasti akan dimasuki, disusupi, dikooptasi, dan lain-lain, sehingga tidak akan pernah terbentuk satu kesatuan dari berbagai elemen gerakan mahasiswa gitu ya. Dan tantangannya di situ memang. Disitulah kita akan berhadapan dengan sesama rekan mahasiswa yang mungkin idealisme dia bukan satu idealisme gerakan, tapi idealisme materi begitu ya. Itu memang tantangan real gitu kan. Ketika ada teman-teman yang mudah diiming-imingi gitu ya, dijanjikan sesuatu baik sekarang maupun nanti ketika lulus. Itulah tantangan sebuah gerakan begitu ya. Sekali lagi saya menyarankan memang harus ada platform ide. Dan menurut saya gerakan mahasiswa itu uniknya tuh ada momentum. Seperti tadi Mas Daya cerita, dia juga tidak menyangka. Siapa sih yang menyangka 98 ada reformasi, gelombang reformasi yang begitu kuat gitu ya. Nah, ada momentum yang tidak bisa diciptakan oleh orang per orang atau satu tim itu yang memang kita nunggu-nunggu. Kalau misalnya pada generasi Afif dan kawan-kawan sekarang belum dapat momentumnya, paling tidak warisan kalian terhadap adik-adik kelas adalah nilai-nilai idealisme dan kejuangan yang begitu ya. Persoalan nanti ada sebagian yang lebih cinta nilai materi, yaitu realitanya ya, sepanjang itu berdasarkan satu data dan fakta gitu ya. Kalau yang kalian yang muda-muda sudah takut salah, pasti yang tua-tua jauh lebih takut salah ya. Dulu tuh saya dengan teman-teman tuh begini, kita kok nggak habis pikir ya, mungkin kita dulu anak-anak HMI begitu ya, tapi kita memfasilitasi Bu Megawati untuk bicara di kampus pada saat itu presidennya masih Presiden Soeharto begitu ya. Kita juga nggak berpikir jauh, bagaimana kalau kita diciduk dan lain, nggak berpikir juga sih. Ya sudah, kita ngakali saja, kita bikin acaranya seolah-olah di luar kampus gitu ya, tapi begitu undangannya sudah dibikin di luar kampus, terus kita jemput, kita bawa ke kampus UGM, dan semua orang kalang kabut gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, kita juga nggak nalar, kok bisa ya kita begitu dulu ya, kok berani ya. Tapi itu memang keberanian hanya dimiliki oleh generasi muda gitu ya. Kalau sekarang suruh ngulangi lagi, mungkin kita berpikir 1000 kali begitu ya. Jadi kalau kalian jadi takut, yang pasti yang tua-tua jauh lebih takut gitu ya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Mungkin host BMKM, apakah ini menunggu Pak Dayat akan masuk lagi atau bagaimana? Oh boleh Mas, kalau bisa menunggu Mas Dayat. Oke, berarti ya untuk ini bertanya atau mungkin Pak Dayat terputus koneksi, agak sulit untuk jadi baru dapat kabar juga Pak Dayat koneksinya terputus dan agak sulit. Mungkin terakhir Pak Haji bisa memberikan closing statement untuk kami semua sebagai generasi muda yang akan memegang gerakan mahasiswa juga, kira-kira selama beberapa tahun ke depan. Mungkin ada beberapa closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Haji. Oke, terima kasih. Bagi saya kalau ditanya closing statement-nya apa untuk mahasiswa, jangan kebanyakan mikir ya, karena pasti kalian sama kami-kami yang sudah berpengalaman dan kekuatan mahasiswa itu yang utama pasti bukan di kekuatan intelektual. Kalau disuruh debat sama profesor pasti takut gitu ya, ntar nggak jadi. Atas sarannya. Mungkin ini Pak Dayat juga sudah mencoba untuk masuk lagi. Mungkin nanti Pak Dayat sekarang langsung memberi.
udah bisa ya. Mungkin sebentar Pak Haji, ini mungkin karena Pak Dayatnya juga ada masih ada masalah teknis, dia menunggu sebentar lagi. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Host. Ya, bisa aku bantu? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap. Itu gimana itu? Siap belum? Agak gelap itu. Peserta. Terangi yang peserta, kamera peserta. Pesertanya masih belum Mas kelihatan. Melchior dan kawan-kawan ada pencahayaan tidak? Nah. Oke, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih host. Hidup mahasiswa Indonesia. Mungkin sebagai penutup Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dayat, Pak Haji yang sudah menyempatkan waktunya